Hai, kita lagi enjoy nih. Kali ini saya akan ngobrol di acara segmen Kupat Tahu, kupas tuntas biar tahu. Wah, mantap bisa. Mantap bisa. Soalnya saya kedatangan bintang tamu yang cluenya adalah udah ada orangnya, udah orangnya. Jadi dia adalah seorang musisi, dia seorang komedian juga. yang yang paling penting dia adalah vokalis yang sangat sayang pada istrinya dan keluarganya. Iya, Betul? betul. Tepuk tangan buat Mbeng dari Steady Lone. Mantap, mantap. Aduh, kumaha da mang geus lila itu papanggil. Heeh, alhamdulillah kala ieu pegal itu. Butuh ya. Butuh apa? Butuh sentuhan. Nanti saya dialokasikan ada tempat pijit enak. Bener. Di mana? Jangan pijit yang kata orang negatif, enggak. Udah aja yang tukang pijit yang buta carinya. Yang buta akhlak. Jangan ya bahaya. Dan ini banyak karena ini segmennya namanya tuh Kupat Tahu. Kupat Tahu. Kupas tuntas biar tahu. Berarti kan akan menggali seberapa lebih dalam. Mbeng kan dibalik kesibukannya bermain musik dan lain-lain. Seperti apa sih misalnya? Apakah pertanyaan pertama adalah Embeng itu sebenarnya nama asli atau nama samaran atau nama panggung? Samaran. Nama panggung. Sebenarnya bukan nama asli lah. Masa nama asli Embeng geuleuh. Hah? Tapi kamu yang bikin nama kamu gede sampai sekarang banyak teman-teman Fosa, buat teman-teman yang baru tahu Fosa itu adalah fans dari Stand Alone. Ngomongnya Embeng, bahkan Instagram juga Hey Embeng. Embeng iya benar. Karena ya mungkin karena udah dikenal Embeng kali ya. Jadi ya udah aja deh Embeng gitu. Cuma kalau di Instagram kan ada tuh nama aslinya di atas, Taufik Andriansyah. Oh, tuh anjir. Berat. Cuma ya itu orang-orang udah mengenalnya dengan Embeng ya udahlah. Tapi orang tua tahu dipanggilnya Embeng? Tahu ya mungkin karena orang tua merasa itu gak, anjir kok anak saya berubah nama gitu. Kayaknya sih gitu sih. Kayaknya kok nama anak gua Embeng gitu. Cuma emang lebih ikonik, emang kalau baru pertama kali ngomong Embeng apa? Embeng. Lebih condong kayak Embeng kayak gitu kan. Bukan itu. Bukan itu. Itu mah kalau nanti kurban gitu. Berarti Embeng itu sebenarnya nama panggilan waktu kecil sih. Dulu kan di Bandung kan. Saya lahir di Bandung. Dulu dipanggil Embeng. Pas SMA pindah ke Jakarta. Nama Embeng itu sebenarnya udah hilang. Nama Embeng itu udah nggak pernah dipanggil Embeng pas di Jakarta. Udah lulus, balik lagi ke Bandung dipanggil Embeng lagi. Nah baru mulai di situ juga ya udah sekalian bikin band, udah orang-orang manggilnya Embeng. Temen-temen dulu sih waktu kecil manggilnya Embeng, ya udah sampai sekarang mungkin. Nggak ada artis spesifik gitu? Ada misalnya Embeng tuh M-nya teh manusia, misalnya B-nya teh Bandung banget, naon teh gitu. Iya, kalau disingkat kayak acara-acara yang di TV ya. Apa? Embeng, M. Apa? Ya apa M-nya? ini? Manusia. B. Jangan berjanji. B itu baik. Baik, ya benar. E. Kok jadi panjang gitu? Kamu nanti begitu. Baik, enak sih. N-nya juga nugelo. tapi Embeng itu lucu loh. Dulu waktu kenapa dipanggil Embeng ya karena dulu kan ada salah satu kiper di Persija tuh. Dulu kan waktu kecil kan belum selek lah, maksudnya antara tim Bandung sama tim Jakarta kan belum selek. Dulu emang suka sama kiper Persija yang namanya Embeng Jen. Oh iya tahu. Dulu waktu main bola posisi kan kiper tuh. Gus, mana kiper? Nah, Jersey kasih Embeng, halus mainnya. Udah waktu ya semenjak itu dipanggil Embeng deh. Tapi kenalan dulu waktu masa-masa muda kan sekarang udah berkeluarga. Dipanggilnya kenalan Embeng. Enggak. Taufik. Derry biasanya. Oh. Biasanya Aldo atau apa? Derry. Oke, berarti buat yang baru tahu nama Embeng itu sejarahnya dari dulu waktu dari tim bola Persija. Tim bola Persija, kiper. Pada saat itu emang suka main bola dulu. Suka. Semenjak SMA kayaknya udah enggak. Kirain semenjak Covid udah enggak main bola. Covid itu baru-baru ini ya. Dan kamu sampai kebiasaan ada dulu bahasa kerennya mah landian-landian gitu ya. Jadi nama landian itu nama panggilan, nama sayang lah, nama kanyaah dari teman gitu, namanya Embeng. Iya benar. Hey-nya mah itu improv. Hey-nya mah ya biar masa nama Instagram Embeng doang gak enak gitu. Jadi tambahin hey aja. Tapi orang-orang sekarang
banyak yang manggil Bang Heimbeng gitu ya. Bang Heimbeng. Bang Jadi bingung juga Bang Heimbeng. Tapi Bang dipikir-pikir keren juga gitu. Namanya Heimbeng gitu. Keren juga. Ya udah pakai aja. Tapi bener. Soalnya nama Embeng itu kalau dari bahasa Yunani kuno ya. Anjir. Artinya itu manusia baik yang sayang sama istri, bener kan? Setuju kan? Setuju Setuju ya, sih. setuju. Meskipun belum tahu tentu itu artinya gitu. Jadi sekarang Beng sibuk apa Beng sekarang Beng? Ya sibuk sebenarnya sih nyibukin diri ya. Karena nggak ada kesibukan. Jadi nyibukin apa aja deh yang ada di rumah gitu. Tapi saya lihat di Instagram, di dunia maya, si Stenir Lom banyak ngeluarin video klip baru. Oh iya benar. Banyak konten-konten, walaupun kemarin kan sempat COVID, awal-awal COVID kan itu pasti mungkin salah satunya musisi adalah terdampak ya. Benar. Apa gimana menyikapinya pada saat itu, Beng? Gimana ya? Mungkin awal-awal ini benar ini apa yang saya rasain sendiri ya waktu awal-awal COVID masuk ke Indonesia kan bulan 3 kalau nggak salah ya, 2020 tuh. 2020. Bulan 3 kita tuh lagi bikin klip Om PMR yang di album kedua. Oh, yang kolaborasi ya? Kolaborasi benar sama Om PMR di Depok dan itu kejadian COVID masuk itu di Depok. Oh, awal mulanya kamu kan lagi di sana lagi. Bener-bener lagi di Depok tuh pas lihat berita, wah ternyata yang kena pertama orang Indonesia tuh orang Depok katanya kan waktu awal-awal. Rasanya cuma mungkin ini mah hanya awalnya nggak akan berpikir sampai 2 tahun kayak gini ya. Cuma paling 3 bulan juga udah kelar gitu. Nggak kebayang asal santai ya gitu. Pasti memikirnya zona nyaman deh. Udah bulan Agustus, September, Oktober kayaknya ini bakalan lama deh. Sampai akhirnya bulan Desember terus masuk ke 2021. Wah, ini mah nggak akan, maksudnya kalau kita hanya nunggu nggak akan benar gitu. Maksudnya ya udah kita mulai cari-cari gimana sih caranya biar bisa dapat sesuatu dari, ya kan karena diem di rumah ya nggak bisa ngapain, nyari sesuatu yang buat ada penghasilan gitu di rumah. Dan akhirnya ya itu saya sekarang lagi jadi produser musik juga buat ada beberapa band teman gitu. Sekarang produser musik juga? Berarti buat yang baru tahu ini Embeng tuh di satu musisi. Oh iya. Belum pada tahu ya, belum tahu. Ini orang bilang cuma di konten ini. Banyak yang belum tahu, pasti kan sosok Embeng itu dikenal oleh vokalis yang gahar lah di panggung. Dia jago bikin lagu. Rata-rata kan Stenir Lom yang bikin Embeng kan. Lodik juga, Pak. Hah? Lodik juga halus. Lodiknya lagi sibuk itu di Eropa. Berarti produser musik asli ini teh? Ya bisa dibilang produser musik sih. Berarti kamu bikin nge-produce orang? Nge-produce orang. Ada beberapa band lah yang, Beng, gue pengen bikin lagu kayak gini nih. Misalnya mereka cuma ngasih tema misal nih. Dan nggak banyak juga yang dibikinin aransemennya, liriknya juga dibikinin, ada juga. Jadi ya berhubung karena nggak ada kerjaan juga kan, udah hajar weh. Karena udah kebiasaan dari si Stenir Lom sendiri kali ya, bikin lagu sendiri, jadi kayak ngerasa oh iya mah anggapnya band sendiri ya gitu. Tapi kan fee-nya beda gitu. Kalau band sendiri mah kan mungkin bikin sekarang duit mengke gitu cuman. Kalau bikin benefitnya kan. Kalau ini kan langsung gitu. Jadi bikin sekarang mungkin hanya sekitar deadline-nya seminggu atau 2 minggu udah jadi. Ya ada pemasukan lah. Pemasukan aman ya. Aman. Tapi kamu nggak pernah kepikiran kamu jadi seorang produser musik? Nggak pernah kepikiran, asli. Nggak pernah. Blank banget. Blank. Ya kamu mikirnya yang penting main band. Bener, emang awalnya kayak gitu. Jadi ya udahlah yang penting mah ngeband aja gitu. Sampai akhirnya itu karena corona kayak nyurang di rumah ngapain aja gitu, maksudnya bosan aja. Udah cari-cari sesuatu yang menurut orang nggak bisa diulik lah. Sampai ke ya itu yang sempet orang bilang kan, sampai orang belajar buat bikin video klip gitu. Oh iya benar. Sampai kamu tuh udah bukan hanya memproduksi musik, kamu bikin lagu, kamu bahkan nge-searching Google terniat ya. Kamu gimana caranya? Iya benar. Bikin video klip, tapi kamu yang garap. Padahal kamu belum tahu speknya apa-apa. Belum tahu speknya, bener. Iya bener. Dan bisa deh. Cuma bermodalkan 1 kamera. Tapi kan karena emang udah kebiasaan bikin klip ya, seenggaknya tahu lah gitu klip itu alurnya kayak gini gitu. Seenggaknya udah tahu. Pengalaman dari band-band. Dari pengalaman bikin klip juga si Stenir Lom kan.
Jadi kayak ini mah kayaknya bisa deh kalau orang kerjain sendiri gitu. Dan untuk secara teknisnya ya lebih banyak belajar dari YouTube, Google sih. Untungnya hidup di zaman sekarang gitu. Alhamdulillah. Ya kan? Dan itunya mah daek ngulik. Iya benar. Dan zaman sekarang kalau nggak daek ngulik mah daek oge nya. Iya benar. Berarti fenomena ini tuh jadi dampak yang positif ternyata kalau kita menyikapinya. Benar. Ya. Kalau kita menyingkapinya ya ada sisi positif. Mungkin dulu kayak hanya syukur ngeband aja gitu, nggak mau tahu teknis belakangnya gitu. Tapi sekarang jadi lebih tahu gitu. Walaupun kalau disuruh milih mendingan main band atau jadi produser musik, Main band. mendingan main band Main band, sampai tua. Berarti Berarti buat teman-teman ngeband mah emang ngeband itu bukan sekedar keren-kerenan kan. Pasti awal mula band-bandan nih sedikit kilas balik ke belakang, awal mula band-bandan mikirnya dulu senang-senang atau keren, pasti lihat band influence Ya, ya. bener sih. Contoh kamu misalnya suka siapa Fall Out Boy gitu. Orang yang siga gitu. Ya, Ayo bala kumaha? sama sih maksudnya ya kayak orang ada rasa egois gitu kan. Orang kepengen dilihat orang gitu. Pasti ada ya. Yang tampil Nah, ya. bener kan apalagi kalau kita nonton orang kan, nonton orang konser atau apa gitu. Jim, kalau gua ada di posisi itu kayaknya keren deh kayaknya. Ya ada sisi egois itu juga sih. Awal mulanya lihat band apa itu kalau boleh tahu? Yang kalau di Bandung yang bener-bener nonton pas Close kalau nggak salah deh. Oh, Close dulu waktu booming-boomingnya ya bener. Iya, jadi kayak kalau saya sih kalau nonton tuh kalau bener-bener kepengen nonton nggak pernah mosing, maksudnya nggak pernah di tengah, selalu di pinggir panggung kalau nggak di belakang panggung gitu, cuma ngeliatin aja gitu. Oh, dulu kamu ngalamin suka nonton band, cuma kamu nggak seneng mosing. Nggak seneng mosing ya. Alasannya apa? Alasannya ya satu badan sakit. Apakah pernah ayah wae nu alasannya kan misalnya nonton band bahaya orang jadi hilang dompet gitu. Aku jadi hilang keberjakaan atau apa. Enggak gitu. Dan satu faktor lagi nih kalau nonton acara justru saya tuh jadi penitipan barang. Ketika mereka pada mosing, barang kan bawa tas tuh. Semua barang-barang dimasukin ke tas. Jadi kan emang saya nggak pernah mosing gitu ya, hanya di pinggir panggung, kalau nggak di belakang. Oh, berarti jadi kayak bawa simbeng itu kayak bawa penitipan barang gitu, goblok. Parah ya. Berarti itu umur sabra eta kalau SMA, Keluar SMA lah, keluar. Masih di Jakarta berarti. Di Jakarta pas lulus langsung ke sini, langsung langsung ke ke sini. Langsung ke Soalnya Bandung. kamu nggak bisa jauh dari Bandung ya. Iya sih, tapi emang bener sih maksudnya ketika kita udah keluar, mungkin dulu ya waktu sebelum pindah dari Bandung ya mungkin kayak yang biasa aja jadi orang Bandung gitu. Tapi ketika udah meninggalkan kota Bandung jadi ngerasa nih, kurang kangen loh tinggal di Bandung gitu. Maksudnya itu bener apa sesuatu itu akan dinilai kalau kita sempat kehilangan itu gitu. Entah dari kota, entah dari apapun itu. Soalnya Bandung sangat bermakna mungkin buat Bener. kamu. Soalnya walaupun kamu SMA di Jakarta, dari kecil di Bandung. Di ya? Bandung. Dan orang tua di Bandung soalnya pada saat itu. Di Bandung. Orang tua di Bandung. Berarti kamu ngerantau waktu SMA tuh? Enggak, waktu SMA mah pada di Jakarta semua, ikut orang tua. Oh, tapi pindah pas lagi. udah lulus pindah lagi ke sini. iya. Ya orang tua juga ngerasa mungkin dari segi cuaca nggak cocok ya. Ya, jauh banget soalnya kan dari dingin ke panas. Ya benar. Terus dari segi cuaca nggak cocok. Terus kebetulan Ade juga waktu itu kan sama, Ade lulus SD, saya lulus SMA. Jadi sekalian aja Ade SMP di Bandung juga. Jadi pas lulus SMP, saya lulus SMA langsung pindah ke Bandung semuanya. Pas pindah ke Bandung, akhirnya merdeka lagi ya. Akhirnya. Bisa ngeliat gedung sate. Kenapa kan kalau Bandung kenapa dianggap industri kreatif, kenapa? Saking kreatifnya, konon katanya ya. Jadi gedung juga bisa jadi sate. Saya salah aja. Sate juga bisa jadi gedung aja jangan bodoh. Baiklah. Dan kenapa cewek Bandung itu cantik-cantik? Menurut tagline-nya adalah Bandung kota kembang. Ceweknya cantik-cantik, wangi-wangi. Cek aja bener. Jangan Bener. Enggak jorok sih, ini malah halaman depannya maksudnya. Dan buat yang baru tahu ternyata Emeng juga dibalik sekarang jadi rockstar dan fansnya banyak, dulu juga pernah nonton band. Iya. Malah jadi penitipan barang. Iya jadi penelitian barang. Karena nggak pernah mosing. Nggak pernah mosing gitu kayak. Ya ada beberapa momen gitu, ada beberapa event yang mosing juga. Cuma ya mungkin itu dalam keadaan nggak sadar mungkin ya, mungkin entah dari efek minuman atau apa. Kayak nggak joget gitu. Lo suka minum dari dulu? Suka, paling ron 88. Udah. Sama ini paling minum kopi dari 51. Dari 51. Dulu udah ada ini. Udah buat teman-teman ini kita lagi di tempat yang sangat nyaman sekali di daerah pusat kota Bandung, di daerah di Patipur namanya D51, datanglah ke sini. D51 Coffee and
Iteri. Iya. Enjoy-nya Nama enjoy. Instagramnya juga ada tuh, Cok. Mana? D_51. 51-nya pakai huruf ya, 51. Enjoy pokoknya teman-teman. Anjir berarti orang karek apa Meng juga di balik rockstar itu udah ngalamin ya. Makanya kamu sangat menghargai itu arti sebuah proses Bener. bermusik ya. Lagu yang pertama yang kamu yang buat Center Alone. Lagu pertama yang pertama buat yang kamu- Stand Alone yang khusus gitu ya. Hmm. Lagu Kita Lawan Mereka deh kalau nggak salah. Hah? Lagu Kita Lawan Mereka. Kita itu tuh pertama banget. Pertama banget yang khusus dibikin gitu khusus buat SA. Karena dulu kan emang maksudnya emang Pasti gua bawain lagu orang sempat kan? sempat, tapi maksudnya kayaknya saatnya buat bikin lagu sendiri gitu. Di situlah kamu mulai memberanikan diri. Sebenarnya sih dari dulu udah sempat hobi nulis gitu, hobi nulis lagu gitu. Lagu yang paling tua malah Kawan Sampai Mati itu SMP kalau nggak salah deh. Ada tuh itu? di Kawan Sampai Mati di album pertama. Anjir. Itu lagu SMP. Cuma karena ya itu mah emang bukan lagu khusus buat si SA ya. Tapi buat lagu khusus buat si SA mah kita dan mereka sih waktu awal-awal ngeband kayak dipandang sebelah mata aja sih sama orang-orang gitu. Nah itu gimana caranya sampai orang-orang itu kenapa sih bisa memandang sebelah mata? Emang pada saat itu kamu seperti apa? Nah itu. Nah ini kan menarik kan. Karena Burao mungkin ya maksudnya dalam Oh kamu bengal loh. bengal sih enggak. Enggak ya? Badung kalau bengal kan lebih ke jahat ya? Iya. Bener nggak sih? Enggak sih gimana sih? Kalau Gimana menyikapinya aja sih? ya, kalau dari Badung sih ya bisa dibilang Badung Ya, dalam yang artian emang masa-masanya orang lagi teenager ya? ya itu mungkin ya karena ya lagi masa-masanya nggak mau diatur gitu, Iya, nggak bener. mau diatur jadi kayak tiap ada orang tua ngomong kayak naon sih mana? Oh iya. Padahal kalau dipikir-pikir mereka ngomong kayak gitu buat kebaikan kita juga Nah, kalau sekarang. Cuma kan dulu mah karena masih muda kan. Karena temperaturnya naik banget. Karena masih ngotot kan. Jadi naon sih mana ngomongin gitu. Ya ada muncullah lagu kita mereka gitu. Kalau mereka tuh bukan berarti dari orang tua, dari Bukan, sekeliling dari juga. sekeliling ya. Ya mungkin dulu ya orang-orang di dulu di lingkungan rumah pikirnya ya ngapain sih lu ngeband gitu, maksudnya mungkin mereka sayang juga sih kan ya maklum lah di lingkungan rumah kan yang maksudnya yang bermain musik nggak ada tuh yang bisa dibilang jadilah Ya, gitulah bener. untuk menghasilkan apa entah untuk dijadikan sebuah pekerjaan gitu kayak nggak ada, jadi ya mungkin mereka sayang juga sih makanya udah jangan Mending kerja gitu. mending kerja yang bener, tapi kan emang dari dulu udah bolong ya jadi saya pikir nggak akan bisa kerja. Kamu udah menyadari akan hal itu. Maksudnya ketika udah berprinsip di piercing gitu ya. Dulu waktu saya keluar sekolah deh setahun SMA pas di Bandung langsung dibolongin gini. Memang udah prinsipnya gua nggak bisa kerja kayak orang normal gitu di kantor gitu ya, harus bisa bikin sendiri gitu, bikin lapangan kerja sendiri ya entah itu bisnis apa. nah itu gitu. bisnis apa, dulu belum sempat kepikiran band sih. Tapi pas kayaknya ngeband enak deh. Maksudnya kayaknya band enak dalam artian dulu ini cuma manggung terus dibayar seru gitu. Iya. Pasti kepikiran lah, banyak fansnya juga pada saat itu. Rame banyak teman, banyak fans. Banyak fans itu banyak. Tapi dulu pernah nggak kepikiran, bermusik itu mendingan, banyak ceweknya pasti pikiran gitu ya? Soalnya nggak sedikit juga ada yang memikir, pasti awal-awal pasti ada aja ya? Ada. Jadi kayaknya kalau gue manggung di sini banyak fans cewek nih yang deketin dulu. Dulu jadi mikirnya tuh orang pasti bakal jadi playboy. Pada saat itu mah kan jauh mikir seperti sekarang gitu kan. Ini sedikit flashback ternyata Meng juga seorang kecicilan di sini ya. Meng juga seorang yang visioner ternyata dibalik pasti visioner sampai kamu bisa bikin lagu, sampai kamu ngerasa orang teh anjir di lingkungan sekitar teh nggak ada yang berpihak pada orang gitu. Benar. Tapi di balik itu kamu bagus menyikapinya, berarti mana menyikapinya anjir kumaha aing teu. Iya sih. Karena mana berpikir tetap positif, mana itu karena belum ada yang anak band bisa sukses. Bisa sukses ya karena ya bisa dibilang lah belum di lingkungan rumah pada saat itu belum ada gitu kayak ya makanya orang di sana tuh ngelihat orang ngeband tuh kayak ya itu mah paling cuma hobi gitu bilang atau nggak akan bener gitulah. Tapi ya kan sekarang justru yang kalau ada si SA main di sini mah dulur urang kan malah gitu the classic song bisa lagu lama ya. ada kejadian lucu waktu tur sama si ROT Remember of Today itu. Tahun berapa itu? 2018 ya? 2018 kalau nggak salah. Pokoknya 2018.
habis tur terus kita pulang dulu ke Bandung kan. Mereka kan di Jakarta base-nya. Jadi kan otomatis pulang dulu ke Bandung dong. Udah di Bandung kita makan-makan dulu sampai ada tukang Padang kalau nggak salah, tukang nasi Padang. Wah, dulu si Umbeng tuh gini tahu. Terus saya mikir gitu, ini kenal gitu gitu. Orang kayak lucu aja, maksudnya kan satu elok gitu kan, satu elok udah turun terus masuk ke rumah makan Padang gitu, padahal kan ya mungkin si yang jualnya ngerasa ini iya si Umbeng gitu. Terus si Umbeng mah dulu gini orang mikir emang orang kenal gitu. Kenal gitu. Jadi dinya kamu dulu tuh udah sempat menyadari gak, anjir orang ternyata geus loba nu kenal. Kalau sempet nyadar sih Awal-awal nyadar pertama awal nyadar bisa kamu pasti angger tetap cita-citanya mah tinggi, tapi ada yang pemikiran kamu anjir orang kenyangka pasti ada pemikiran gitu. ada kayak bukan lebih kenal ke orang sih, kayak yang nada dering kalau ada telepon kan suka ada musiknya pakai lagu Hilang Harapan. Anjir pas anak lama pisan. Pas lagi makan orang ada aya nu jadikan lagu Hilang Harapan nada dering, orang seneng pisan meskipun dia nggak tahu personilnya yang mana, mungkin dia juga nggak orang personilnya gitu, kayak makan kayak denger apa nada deringnya lagu Hilang Harapan gitu. Orang jadi ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri benar, kayak kepuasan tersendiri karena dulu cita-cita kita bertiga ya, orang Cio sama si Ocan tuh sempet main di daerah Puncrut. Udah tuh cuma dibayar apa tahun berapa itu kasih kotak 2011 kan masih dapat 2012 baru awal-awal si Ocan masuk deh itu. Ocan kan masuk 2011 tuh. Waktu Ocan masuk udah tuh pas udah pulang kita diem di pinggir jalan yang pas belokan ke Hanaf kan itu anu tukang rental itu siapa? Nu kamera tuh. Lu di mana sih? Apa ada yang tahu? Hah? Cimuli bener. Unpar, daerah Unpar. Kan ke bawah kayak stopan, nu belokan ke arah Bon Binatang. Kan di situ tuh di pinggir jalan itu di stopan, bener-bener stopan. Makan gorengan sama si Cio sama si Ocan. Kita mimpi bolong gitu lah, kayak mimpi ya asal ngomong. Seandainya kita lagi makan terus ada orang nyanyi lagu kita gimana ya, kita cuma mikir kayak gitu. Itu mengalir aja ya. Mengalir aja, iya. Tiba-tiba ada yang nelpon terus nada deringnya tuh lagu kita gimana ya, dan itu kejadian yang pas di makan pecel lele di pinggir jalan gitu. Orang denger ada yang nelpon lagunya Hilang Harapan, anjir kata orang pakai lagu Esa. Tapi dalam hati yang ngomong itu tuh ada ini. Tapi pasti era-era kan aja awal-awal pasti mikir. Asa kaget juga sih, shock aja gitu. Jadi banyak pelajaran yang diambil tuh ternyata nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau kita ada berbuat, kalau udah nggak milik nama mau pahili ya. Iya, sampai enak posanya di mana-mana kan. Alhamdulillah ya benar. Dan bisa ya. Dan kalau cerita fosa baru kemarin orang ngalamin. Ya mungkin karena udah 2022 sekarang hampir 12 tahun gitu saya ya ngerasa udah tua aja sih, maksudnya ya semuda-mudanya kita kan kalau ngelihat umur mah nih sekolah gitu. Terkadang kita juga lupakan umur. Pengennya tuh terus anak muda gitu. Baru kemarin kejadian seminggu yang lalu, nggak seminggu lah, kurang dari seminggu, 5 apa 4 gitu. Di Bank BRI, orang kan Bandung. Alun-alun kali. Enggak, itu BRI dekat-dekat rumah. Orang buka rekening BRI. Sapam kan otomatis yang namanya sapam mah gedenya. Gede, jangkung gede lah gitu. Mukanya udah bawa apa gitu. Udah beres. Pas orang udah keluar, manggung lagi kapan gitu. Kaget orang dong. Maksudnya kalau ngelihat orang mah kayak bocah aja gitu, masih kecil aja. Udah pengennya kayak gitu ya. Dan penampilannya emang. Maksudnya sampai sekarang pun kan ya setelan orang mah gitu maksudnya. Ngelihat sapam yang nyangkung gede, nanya gitu terus minta foto, orang kayak anjir, masa sih fans orang segede-gede maksudnya. Berarti kamu tuh udah ngalamin regenerasi banyak ya hari. Iya. Yang dulunya ngefans pertama, sekarang mungkin udah kuliah. Mungkin. Dan dengar dari beberapa orang juga ada yang udah punya anak 2 katanya. Terus anaknya juga ada yang sempet dinamain Fosa katanya. Fosa apa gitu. Jadi keren. Iya, orang itu Fosa di mana itu? Di Jawa Tengah. Sampai ngefans ke si Senior lo. Sampai nama anaknya tuh. Berarti suami istri emang Fosa. Nah, mereka ketemu pas nonton Esa. Ketemu pas nonton Esa ya. Karena abis manggung kita suka nongkrong nih sama mereka, yang mungkin ketemu di situ sampai akhirnya mereka nikah. Dan selain bisa menghibur, ternyata kamu penyambung jodoh juga biro jodoh ya. Anjir edan ya. Di awal mulanya misalnya dikucilkan sampai
Kan itu mah beretan lah baru dak ayeuna mah ngobrol teh anjir lirikna boga dagang ge. Kan kira mereka mah mana kurang buktikan mana teh runtah gitu. Ibaratnya lamun kasarna gitu. Padahal mah mana teh eta mah ngan ambek kepegung. Sampai ayeuna mah pasti menyesal mana ngomong gitu aja. Lamun tadi kitu ge aing mah jadi sikat ieu. Tapi ternyata banyak hikmah di balik itu ya. Iya, betul. Sampai mana bikin lagu kita lawan mereka, bikin album itu kan satu-satu pisan pas tambah yang Melodic Childish itu kan. Melodic Childish yang album pertama ya. Langsung kamu ngeluarin yang lagu apa? Move On ya. Move On. Yang satu album itu kan featuring kita kan. Wanita masih banyak. Wanita masih banyak sama Goce ya. Pas kesini-sini kamu jadi berubah jadi dewasa ya. Kamu umur teh ataukah kamu pengen nge-explore gitu? Emang eksplorasi sih. Maksudnya kalau dari segi tua makanya kita semua sepakat gak mau tua kayaknya. Semuanya. Kayaknya kita gak mau tua, cuma ya mungkin explore terus karena ada beberapa momen kita lagi dengar lagu ini, kayaknya kepengen nih gitu, kepengen lagu ini. Lagu Move On tuh pas terinfluence lagi lagu Fall Out Boy yang apa ya lupa tuh yang kan Fall Out Boy ketukannya gitu tuh wah kayaknya saya harus bikin ketukan kayak gini nih misalnya, ya bikin lagu Move On lah yang ketukannya nggak terlalu tertak. Walaupun ada satu dua ketukan yang udah gublag udah dutak dong maksudnya ya sama jorang tapi sensor baik. Tapi Move On eta relate pisan yang kehidupan. Kamu menyadari gak nah lagu-lagunya si SHI itu teh emang relate dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan bukan anak muda hungkul. Sampai kamu bikin yang sosok yang sempurna kan itu kan broken heart. Indah tak sempurna yang indah tak sempurna. Ya. Sosok yang sempurna mah ada di Melodic Childish beda lagi. Yang ngerasa sih maksudnya yang karena ya itu sih karena bikin karya emang jujur aja gitu. Apa yang orang rasain ya orang tuangin gitu pada saat itu juga gitu. Soalnya agak susah juga kalau misalkan perasaan orang lagi A misalkan tapi pengen lagu yang B jadi agak susah aja sih. Menurut orang. Berarti itu pure emang kisah kamu pribadi atau emang kamu nanya kisah teman atau ngita siapa? Banyak kisah teman juga banyak gitu. Kisah berarti pribadi kamu juga banyak. Jadi seorang pelayan curhat gitu. Banyak yang curhat gitu. Misalnya Beng aku tuh lagi galau ya. Itu yang banyak. Sehingga video klip Hilang Harapan ternyata kan baru tahu. Jadi yang itu tuh tentang si Evan Marbu, manajer zaman dahulu. Iya benar. Sampai kamu bikin video klipnya gitu. Iya, sebenarnya sih bukan kepengen kita lagu itu ya, bukan lagu. Sebenarnya bukan lagu andalan. Bukan lagu andalan karena lagu cinta sih. Dulu kan nganggapnya ini lagu cinta karena dulu mah ngototnya kita sama mereka bikin klip mah. Soalnya idealis banget kan. Idealis. Ya maksudnya kita banget itu malah dengan ketukan yang benar-benar kencang gitulah. Energik. Terus dengan lirik yang nyeleneh anak muda gitu. Udah bikin itu ternyata si Alif ini kami film. Jangan lagu kita mereka katanya lagu Hilang Harapan aja. Gue suka lagu ini katanya gitu. Kita juga sempet, kok lagu ini sih katanya. Cuma karena dibikinin baru. Karena dibikinin ya karena bela gratis aja gitu. Dan modelnya itu teman aku juga si Gege ya. Yang Goco Gumilang itu. Iya bener dan karena nggak tahu karena kita maksudnya kita bener-bener kayak dibantu teman aja sih. Kayak GG, ada Kumang DWF itu juga kan. Ketemu si GG janjian emang kamu nunjuk langsung. Kalau GG dulu waktu klip Hilang Harapan kita maksudnya belum kenal. Belum kenal si GG? Belum kenal si Evan. Kenal sama Eza DWF. Oh Eza. Nah, dulu manajernya. Kan Eza sempat jadi manajernya itu kan GG. Ya udah di situ mulai kontak GG. Nah ada yang lucu lagi. Ini lucu maksudnya kan di story-nya itu ceritanya yang jadi selingkuhan si GG tuh harus meluk gitu harus romantis lah gitulah. Yang soalnya jadi, biar dapet lah ceritanya. Harusnya salah satu personil tuh jadi selingkuhannya yang sekarang si Kumang yang di klip itu Kumang kan jadi selingkuhan tuh. Nah harusnya tuh Kumang itu salah satu personil SAA cuma karena waktu itu gak ada yang mau karena takut istri semua. Oh gitu. Nah, itu cuma padahal kan itu logikanya kan David Oakley berarti. Iya, cuma kayak karena waktu itu karena takut istri semua lah, takut kita istri orang. Tapi emang udah pada nikah gitu dulu? Belum. Si Ocan kenapa enggak Ocan? Kenapa enggak si Ocan dulu? Si Ocan yang enggak mau juga Ocan. Ya mungkin karena punya pacar.
Cio karena punya pacar juga. Oh jadi takut nggak mau Takut, keretakan, takut. anjir gak anjir. Takut. Sampai segitunya. Jangan orang lah, jangan. Kebetulan si Kumang ada di bawah. Si Kumang main Kumang. Berarti Kumang ingat kamu Kumang. Kamu itu adalah apa pria dadakan. Iya, ada si Kumang udah si Kumang. Tapi jadi benang karakter si jadi Kumang. dapat. Kumang benang fuckboy. Fuckboy-nya ya bener. Dia mau kan tatoan. Iya bener, emang dapat aja gitu. Itu jadi Iya, kayak padahal itu tuh kebetulan nggak direncanakan. Iya. Tapi kalau si GG mah emang GG mah direncanain. emang direncanain GG dari awal. Just ternyata guys, ternyata teman-teman di balik pembuatan lagu Hilang Harapan ini sebenarnya yang model jadi pelakonnya itu adalah salah satu personil SH. Cuma harusnya. personil SH-nya pada takut sama istri, Nggak ada yang mau. nggak ada mau. Jadi kebetulan di bawah dua lantai berarti. Di bawah ada si Kumang, geruan Kumang sini. Kumang ini. Jawaban si Kumang kaget atau langsung siap? Ayolah gampang. Wah, eta, boga eta Kumang. Pride bisa lah Kumang. Terima kasih berarti buat Kumang, buat GG dan lain-lain ya. Buat Kumang, buat G. Makanya pas kemarin Kumang sempat kecelakaan tuh. Oh iya benar. Kita benar-benar dari tim tuh langsung udah kita bikin acara sosial gitu buat Kumang yang kita live di YouTube tuh awal-awal karena berhubung dulu kan jarang tuh band live di YouTube buat manggung, jarang tuh dulu. Kita bikin acara sosial buat Kumang yuk, kita yang mau nyumbang ke sini. Makanya kita pas awal-awal denger Kumang kayak gitu kita langsung bikin kayak gitu. Soalnya kamu bener menghargai dia Kayak menjadi orang yang kayak- tidak tahu terima kasih ya. Kumang tuh amat sangat ngebantu kita. Sangat berperan di Iya, balik. bener. Berarti bisa jadi saksi titik kebangkitan kesuksesan SH juga ya. Iya, Soalnya kan kamu juga nggak ngerti kenapa viewersnya bisa sampai 39 juta. saya juga bingung gitu lah, kok ternyata orang-orang suka loh. Nah di situ kamu mulai ngebantu ada Posa Bandung, Posa Sumedang dan lain-lain. Dan- Itu kamu yang bikin atau misalnya emang udah kan namanya anak muda pasti ada orang mah nggak sebenarnya bikin sendiri. Misalnya Bang bahasanya kan Bang Beng saya mau bikin Posa Jakarta gitu. Nah itu lucu juga sih, maksudnya kayak tiba-tiba nongol aja gitu, tiba-tiba nongol Fosa ini tiba-tiba. Dan saya juga awalnya baru tahu sebelum Corona di 2019, ternyata admin Fosa Indonesia itu orang Tangerang. Saya kirain dulu ya admin Fosa Indonesia karena itu emang terlahir dari Fosa sendiri ya. Kita nggak niat buat bikin fanbase lah, akun fanbase kayak gitu. Mungkin karena fanbase kita banyaknya di Jawa Tengah, Jawa Timur, adminnya mungkin orang sana ini mah, orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Pas kita main di Tangerang sama Kilimi Inside kalau nggak salah, ada 2 orang yang ke Backstage. Nyamperin gitu ya, ini aku admin Fosa Indonesia. Kaget dong kita, masa sih kita. Dilihat HP-nya kan, wih bener dia admin. Dan ya di situ mulai tahu ternyata bukan orang Jawa Timur loh, bukan orang Jawa Tengah gitu kan, karena kita fanbase kita banyaknya di situ kan. Iya. Kita orang Jawa Awal Timur. mula kamu gede kan pasti mainnya di Jawa Tengah Jawa Timur. Jawa Tengah Jawa Timur ya benar. Dan ternyata adminnya orang Tangerang, kayak kaget aja sih. Dan ya itu kayak Fosa ini lahir tuh kayak jamur aja gitu tiba-tiba gitu, ada di dia gitu. Bener. Dan emang lagu kamu relate bisa. Emang Ya, mungkin itu sih. Kata kamu kenapa sih bisa Posa sebanyak ini? Emang Posa itu suka lagunya atau suka personal branding dari personilnya? Kayaknya suka lagunya deh. Atau personilnya baik-baik kata kamu? Kayaknya suka lagunya juga sih. Suka Maksudnya lagunya. Suka lagunya. Pasti lebih yang utama mah suka lagunya. Soalnya pasti di balik lagu kan pasti ada cerita. Iya, bener. Kayak misalnya, anjir lagu mantan kayak aku pernah Bang. Nah, itu pasti ada gitu. kayak ini gua banget itu, Bang. Kenapa saya bisa bilang lagunya? Soalnya beberapa tahun ke belakang mereka tahu lagunya nggak tahu personilnya malah. Oh sempat itu ngalamin. Sempat ngalamin. Tapi kata aku itu emang band yang paling suksesnya bukan personil yang terkenal, justru lagunya di mana-mana tapi nggak tahu personilnya. Itu personilnya. Soalnya itu mah kan bakal random bisa. Kan biasanya kalau kamu pasti berpikirannya kalau yang melodik itu sukanya melodik lagi. Ternyata kan di balik itu SH banyak yang sukanya kayak mohon maaf tadi ada satpam juga tahu, ada misalnya model juga tahu. Kan itu di luar ranah musik. Iya benar. Yang maksudnya masa sih? Maksudnya kalau kita ngeliat dari luar ya di penampilannya, nggak mungkin orang ini suka sama SH gitu. Dan ternyata ya suka. Bahkan kamu aja yang nggak percaya diri ya. Iya. Malah orang lain yang apresiasi. Sama halnya waktu orang nikah tuh sama istri orang di Karawang. Malah H plus gitu orang udah nikah, temen-temennya malah kaget. Wah, si Ima nikah sama personil SH gitu. Lu brengsek kan orang. Oh, gitu? Dia nggak tahu muka orang gitu.
Berarti can ngeuh nya. Dan karakter istri emang cicing. Jadi maksudnya nggak ngumbar karena waktu itu orang live kan pas pernikahan orang live Pas live ini mah Instagram, kayak teman saya. kayak teman orang pas ini si Ima pas lihat Instagram si Ima ya ada updatean nikah gitu. Teman-temannya, mana kawin jeung voice-na saasna. Ceritanya. Berarti beungeut betapan beungeut urang. Tapi mana pribadi mendingan apal banget mana atau tak apal mending jadi misteri. Mending Jadi misteri. Maksudnya kalau disuruh bisa milih ya, kalau disuruh bisa milih ya mending mereka tahu lagunya aja. Maksudnya mereka nggak tahu personalnya nggak apa-apa lah, asal mereka tahu lagunya gitu. Soalnya dengan segitu juga kamu udah edan ya. Soalnya kalau tahu mukanya mah hese ka mama gitu, kata buat pijit nih apa lu sampai. Ya benar. Plus minus juga ya. Plus minus juga sih. Tapi ya. banyak orang kan pengen main bento, saya pengen dikenal kayak gimana. Tapi gimana niatnya aja. Yang penting mah kamu mah sekarang gimana caranya berkarya, menghibur teman-teman posya khususnya, dan bisa diterima banyak orang. Iya benar. Dan soalnya kamu kan sekarang nyari uang dan lain-lain, tiada lain tidak bukan pasti buat anak istri ya soalnya. Bukan pemikiran zaman dulu. Iya. Pasti awal-awal mah sempat berpikiran, anjir orang senang-senang hura-hura dan lain-lain. Sekarang mungkin hura-huranya sedikit, sekarang mah lebih ke anak istri. Iya benar. Sosok Fosa menurut Embeng itu naon sih arti Fosa, filosofi Fosa yang mendalam, makna yang mendalam gitu. Apa ya? Lebih ke jauh hanya sekedar kata fans sih, bukan hanya sekedar pendengar sih yang benar-benar Fosa gitu. Kan karena tiap kota tuh saya selalu koordinasi ada yang dituakan itu di daerah itu gitu. Karena saya kenal beberapa orang di Jawa Timur, Jawa Tengah sama di Jawa Barat juga. Ketuanya jadi sering berkomunikasi gitu kayak gimana nih perkembangan puasa ini gitu. Kayak lebih ke teman deket, karena banyak juga loh puasa yang sering nginep di rumah dulu waktu bujangan. Dulu waktu ya belum nikah yang kedua. Dulu sempat banyak yang nginep di rumah, "Bang, pengen ke rumah dong," katanya, ke Ciroyom katanya. Ya udah main aja ke sini gitu. Sampai slow profile itunya seorang Beng ya. Jadi kayak lebih deket aja. Jadi kamu bukan nganggap Fosa itu sebatas fans, ada batasan dan lain. Justru kamu menyadari karena berkat kamu lah, kamu ada nyawa kamu stand alone biar tetap bisa berkarya. Dan kenapa orang bisa sedekat itu sama Fosa, karena dulu kan berawal dari anak gigs juga yang nonton. Karena aku ikut merasakan pada saat itu. Karena orang kan ngerasain apa yang lu rasain gitu. Soalnya kalau mau ketemu idola kalau susah ya gimana gitu. Soalnya itu pengalaman orang juga, Cok, waktu nonton. Ada salah satu. Kamu pernah nonton band pengalaman yang sama? Orang nonton lah gitu. Anjir, orang pengen foto doang, bukan pengen dekat, pengen foto doang. Ntar, ini apa capek kita? Ini orang lagi ngerasa anjir maneng, berarti didinya anjir maneng jadi kelas balik. Ada salah satu band di Bandung lah ya pokoknya. Ayolah kamu sebutkan ya. Bisa jadi gogon. Orang teh anjir, ini ya maksudnya ya mungkin dulu berpikirnya sombong gitu ya dulu. Tapi kalau sekarang udah ngerasain di posisi si artis itu, sebenarnya bukan sombong, lebih emang capek aja mungkin moodnya lagi nggak enak atau apa. Cuma ya itu di situ orang ngerasa orang juga dulu kayak gini, orang nggak mau ngecewain mereka gitu. Ya meskipun kamu capek kayak gimana? Tapi diusahain lagian juga gitu mah nggak akan ngabisin waktu sejam lah, maksudnya cuma paling 5 menit foto gitu kan, 5 menit juga enggak kan. Sampai kamu tadi cerita sampai punya tradisi tiap manggung di kota-kota kamu bisa nyempatin gathering lah. Meet and greet ya bahasa itunya. Ya mungkin untuk sebagian orang ngapain sih lu katanya. Lu kan emang lu meskipun nggak kayak gitu tetap bakal dengerin band lu gitu. Meskipun ada segelintir orang yang bilang kayak gitu. Maksudnya lu ngapain kayak gitu? Lu nggak kayak gitu juga, mereka tetap suka. Cuma bagi saya sih enggak. Itu sebuah ucapan terima kasih aja sih. Ucapan terima kasih buat Fosa yang udah datang, yang udah beli tiket terus datang jauh-jauh. Nonton kita. Ya mungkin ada yang datang dari siang, ada yang kehujanan. Iya. Terus bahkan misalnya manggungnya di Jakarta, datangnya dari Jawa kan. Benar. Jadi itu kan pasti kamu juga seorang manusia biasa, pasti kamu punya hati nurani. Iya. Dan kamu pasti ada anjing sini segininya ngebela-belain saya. Masih saya harus memberikannya dengan maksudnya masa orang capek sakit mah baiklah gitu. Mereka mah udah dari siang gitu nungguin orang datang nyanyi gitu. Masa orang habis manggung cuma capek segini langsung tidur. Di balik itu kan kita nggak tahu dia teh ngumpulin uang, papanasan, apalagi yang ngebohong ke orang tuanya amit-amitna gitu. Bener ya.
Disitulah berarti yang paling dekat bisa dibilang atau semuanya dekat sama Posa atau Mbeng yang paling dekat sama Posa? Kayaknya semuanya deket deh. Semuanya deket. Sama Cio. Sama Cio sama Ocha. Tapi emang yang paling Inten. inten lebih orang sih, maksudnya karena orang-orang di depan juga ya. Iya. Orang di depan juga jadi ya harus lebih intim aja sih. Lebih soalnya Mbeng juga bisa balik itu kan frontman dan untungnya Mbeng sosialnya tinggi ya. Karena kamu juga satu Kayak- di balik punya pengalaman yang Nah itu karena punya pengalaman itu sih, pengalaman sebagai fans juga. Jadi kayak ini orang dulu gitu. Dan kita tuh hampir selalu kalau kita manggung di Surabaya nih, Solo atau Surabaya, kita emang habis manggung langsung balik Bandung, nggak pernah nginep sehari 2 hari gitu. Kalau saya, jadi pas kita pulang subuh, mereka yang jauh-jauh rumahnya suruh nginep di hotel kita gitu, karena kan mereka mah kalau check out tinggal check out aja gitu. Jadi kita tinggal bilang ke si Mbak ininya, Mbak ini kamar ini ditempatin nama ini gitu. Maksudnya udah dibayar semua gitu kan, udah KTP udah nggak ada yang tinggal. Jadi pas kita pulang yang jauh-jauh kita, ini yang paling jauh dari mana gitu. Tiap ini apa ngumpul, yang paling jauh dari mana? Bang di sini ya. Mereka suruh nginep di hotel. Alhamdulillah. Makanya rahasianya kenapa SH bisa sedekat itu, bisa banyak fansnya, ternyata di balik itu emang benar-benar menjaga dan berterima kasih juga sih. ya. Sampai dia ngebela-belain dari merchandise, dari lagu, dari nonton manggung. Dan bisa buat teman-teman, dan ini pelajaran yang sangat menarik buat teman-teman yang baru tahu. Soalnya band-bandan itu buat punya fans dan lain-lain, tapi kita juga harus tahu cara berterima kasih. Cara berterima kasih ya benar. Sampai Posa dari pertama awal nggak ada, jadi sampai kayak jibrek loba gitu. Jadi aya Posa Lumajang, aya Posa naon. Orang kan pernah kan seberapa kali main di SH aja Posa di mana sampai nungguan di parkiran. Kan itu anjir ya kalau dibalikin Mbeng juga kan belum tentu ya. Misalnya kamu nonton band, bandnya malah Mbeng dari pagi enggak, belum tentu kan? Belum tentu mau. Makanya Mbeng sangat berterima kasih buat Posa dan lain. Utamanya sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Sih, mantap bisa aja. Tadi udah cerita dari awal mula nama Mbeng, dari cerita pertama bikin band, sekarang udah dari Posa dan lain-lain sampai suka dan dukanya. Dan ini yang menarik, Mbeng ternyata seorang yang family man juga ya ternyata. Iya. Soalnya saya harus kayaknya. Jarang, nggak sedikit anak band yang udah punya istri, udah punya anak tapi selalu diposting. Mbeng juga bagaimana sosok istri dan anak sangat berperan nggak dalam kehidupanmu sekarang? Amat sangat berperan lah. Maksudnya istri, anak itu kayak orang lagi capek, iya kayak obat aja gitu. Orang nyampe rumah teh, yang ngelihat mereka jadi obat aja buat orang gitu. Kayaknya capeknya hilang gitu. Ya kalau anak kita bisa mainin anak, kalau istri kita bisa mainin istri gitu kan. Iya benar. Bilang aja capeknya gitu. Iya benar. Iya kan benar kan? Udah sah. Udah halal. Jadi kayak ya maksudnya ada sih emang benar ada beberapa orang yang nggak mau update pasangannya, nggak mau update anaknya biar kelihatan ini. Konten kan teenage gitu. Nggak sedikit, mohon maaf nggak semua. Karena anakmu digandungnya cewek dan lain-lain takutnya gitu, ada kan? Sih ada juga teman-teman yang kayak gitu kan, teman-teman musik kayak gitu. Cuma kalau kata orang enggak juga lah. Kalau emang mereka suka mah mau orang punya anak, punya istri ya tetap suka gitu. Bener, soalnya kan awal mulanya juga suka karyanya gitu. Suka karyanya bukan orangnya gitu, malah orangnya mereka belum tentu tahu gitu, Mbeng itu vokalis Esa gitu. Iya bener juga, bener. Soalnya kan random kan, gak semua orang kan ada yang emang bener sering nonton pasti tahu mukanya. Kalau yang listener dari dengar dari orang aja teuing ngeunaheun tapi teu nyawa banget lah gitu. Bahkan teuing ngabayangkeun banget ieu mah. Oh ini mah rada anjing campur kita balik. Kakak. Oh bener, gini. Iya jadi sesuatu banget lah. Sosok istri sama anak gitu. Berarti istri mah sangat support apa yang dilakukan kamu selagi itu positif. Selagi itu positif ya bener. Baik ngebandnya, baik itunya. Gimana sih caranya kamu ngebagi waktu? Soalnya kan padat pisan. Tadi kamu udah makan bikin lagu, udah masih SH juga lagi sibuk-sibuknya. Sekarang udah mulai bakal konser-konser lagi dan lain-lain. Tapi sih ya itu, maksudnya beruntung banget sih punya istri orang gitu. Sekarang gitu beruntung banget. Meskipun kadang dia juga suka ngeluh sih, maksudnya. Pasti itu manusiawi. Udah jangan depan komputer mulu katanya. Ya maksudnya ya udah ayo main karena orangnya juga malas keluar gitu kan, apalagi ya ada corona gini lah. Maksudnya ya malas keluar aja emang orangnya. Birokrasinya selalu berbelit-belit ya misalnya kayak gitu. Udahlah maksudnya nanti aja keluarnya. Ya istri pun
sempat ngeluh gitu, ayo keluar dong katanya, jangan kerja mulu katanya, jangan depan komputer mulu katanya. Cuma ya pengertian aja sih bahwa ya yang dikerjain ini ya buat mereka juga gitu, buat dia juga gitu. Dan ya itu kenapa bisa kayak gitu, karena orang mah semuanya kebuka gitu, dari soal keuangan orang dapat segini dari ini, istri orang tahu. Itu ada kuncinya komunikasi dengan baik ya. Iya. Itu mah ada hal yang manusiawi lah, bumbu-bumbunya. Iya, Ya. bumbu-bumbu Pasti ada kejenuhan. mereka. Cuma peran mana kudu bijaksana teh kayak gimana gitu. Iya benar. Sih pasti mana di balik manggung tur dan lain-lain pasti ada perasaan anjing orang tuh bukannya munafik nolak rezeki, tapi orang dia hayang quality time bareng keluarga gitu. Tapi di satu sisi iya. Iya itu dari buang keluarga kene gitu. Keluarga kene gitu. Maksudnya ya kalau nggak diambil, iya buat lu juga gitu, buat. Soalnya ada pelajaran menarik sih ya dari dulu ya ex drummernya Noah, dia cerita dulu teh saya teh pengen terus sampai dia teh alhamdulillah booming si Peter Pan pada saat itu tour pisan, tapi manehna euleuna lah manggung aing mau tepapangi keluarga ya. Padahal doa manehna yang tur teh itu. Iya benar. Dan itu juga kealamin sama orang. Kealaman. Dulu waktu sebelum ada corona ini kan hampir tiap minggu tuh kan hampir bener-bener cuma 1 minggu lah ibaratnya. Cuma Sabtu Minggu, pulang Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma di rumah 3 hari. Cek kayak ngerasa anjir capek, orang geus moal manggung deui lah. Maksudnya bukan moal manggung, hayang istirahat lah di rumah. Mungkin itu salah satu doa jelek gitu ya, yang didengar Tuhan gitu. Break lah corona 2 tahun tuh manggung. Ya Allah, orang mau ngomong gitu deui. Tapi yang manggung deui. Ya itu namanya manusia, kadang orang doa yang manggung geus dibere manggung. Malah ya itu malah. Sekarang mah lebih apa yang terjadi syukuri aja jalani ya, sekarang aja benar. Asli orang kayak ngerasa pas corona ini kayak ngerasanya apa ini karena doa orang gitu, orang ngeluh gitu, capek manggung wae, yang istirahat ya waktu istirahat bener-bener istirahat 2 tahun ya. Jadi 2 tahun, semoga kedepannya jauh lebih baik. Iyalah, semoga. Ya sekarang ini karena closing, ini harapan Embeng, seorang Embeng kedepannya buat Embeng dan SH. Kalau harapan buat SH ya mungkin umum lah, maksudnya lebih banyak didengar, terus lebih pendengarnya lebih luas gitu. Ya personilnya juga langgeng lah, maksudnya meskipun nanti suatu saat Ocan udah nikah kan keluarga tuh, sekarang kan Cio udah berkeluarga, waktunya agak susah gitu buat ngumpul. Harus pinter-pinter yang manage. Harus ya semoga langgeng aja deh, semoga langgeng SSA-nya, semoga Fosanya makin setia lah, makin nungguin apa yang kita keluarin. Amin. Lagunya gitu, karyanya. Biar lebih energi lagi lah, bisa sampai orgasme ya. Anjir, mantap. Harapan orang kedepannya sih ya itu sih, semoga masuk surga aja kalau nikah. Kalau meninggal gitu. Bareng-bareng ya sekeluarga ya. Amin. Ya, buat teman-teman. Sekarang mah apa yang dicari itu cowoknya, yang penting masuk surga weh, mau. Tapi ada pemikirannya, tapi kan itu perjalanan tanya. Ternyata dari dulu awalnya bisa dibilang bandel dalam tanda kutip, berkarya dan lain-lain, sampai berkeluarga. Sekarang Embeng udah berpola pikirnya, udah yang penting saya berkarya semampu diri kita, nggak bikin nyinyirin orang. Nggak nyinyirin orang gitu. Dan di kala mati kita menjadi umat yang husnul khotimah. Anjir, mantap ya. Hampura serius. Ternyata teman-teman makasih, tadi saya udah ngobrol di acara kupas tuntas biar tahu bareng Embeng Stand Alone. Ternyata banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Mulai dari sejarah nama Embeng, dari tadi ada gimana sih bikin lagu ya bisa sambil booming, itu juga di luar kendali, dan ada Fosa, ada cerita keluarganya juga. Semoga kalian terhibur, jangan lupa like, subscribe. See you, enak nuhun.